Kris, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya Bu Kris, siang hari ini kita akan melakukan wawancara pada tahap pra-observasi sebelum Bu Kris nanti melaksanakan observasi pembelajaran di dalam kelas. Nah, Bu Kris, tujuan pra-observasi ini itu untuk mengembangkan kompetensi Bu Kris dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti, dan setelah pembelajaran nanti itu Bu Kris bisa mengetahui apa kekurangan dan apa yang harus diperbaiki oleh Bu Kris, dan juga apa kelebihan yang harus dipertahankan dalam pembelajaran yang Bu Kris laksanakan. Sebelumnya saya akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Bu Kris terkait dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas nanti, Bu. Yang pertama, pembelajaran ini nanti Bu Kris akan mengambil mata pelajaran apa? Kebetulan sudah sampai tema 3, subtema 1. Mata pelajarannya tematik, kan penggabungan dari beberapa mata pelajaran, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Baik Bu Kris. Nah, untuk tujuan pembelajarannya Bu? Tujuannya pun siswa mampu memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dan apa hasil dari fotosintesis itu, serta bisa mengaitkan proses fotosintesis itu dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi dan dengan makhluk hidup lainnya. Baik Bu Kris. Nah, dalam pembelajaran itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, metode apa yang Bu Kris gunakan dalam pembelajaran ini, Bu? Dan juga kenapa Bu Kris memilih metode tersebut dalam pembelajaran itu? Saya menggunakan beberapa metode, yaitu 1, diskusi, yang kedua demonstrasi, yang ketiga ceramah. Adapun diskusi ini bertujuan untuk menumbuhkan kerjasama di antara siswa-siswa karena dengan cara berkelompok. Yang kedua demonstrasi, itu untuk memperjelas materi biar siswa itu materinya itu menjadi konkret. Yang ketiga ceramah, tentunya ceramah itu juga dibutuhkan mengarahkan siswa memperoleh petunjuk atau pemahaman yang lebih jelas tentang masalah yang akan dihadapi. Baik Bu Kris, jelas sekali penjelasan dari Bu Kris ini. Nah, Bu Kris, untuk pembelajaran ini nanti alat medianya, alat dan bahan yang Bu Kris gunakan sebagai sumber belajarnya nanti apa saja yang sudah Bu Kris siapkan? Alatnya salah satunya saya, karena akan menampilkan sebuah video pembelajaran, saya tentunya menyiapkan sebuah perangkat laptop, proyektor atau LCD, alat tulis, daun segar karena praktek fotosintesis, dan juga karton serta gelas, terus warna, pensil warna untuk menggambar, terus alat tulis yang lainnya. Baik Bu Kris, banyak sekali media yang Bu Kris gunakan ya. Nah, Bu Kris, bisa ceritakan nanti tahapan pembelajaran yang akan Bu Kris sajikan dalam pembelajaran itu seperti apa? Adapun tahapannya terbagi 3, yaitu tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Tahapan pendahuluan pertama-tama yaitu kita membuka dengan salam, sapa, terus mengabsensi, persepsi terhadap siswa, ice breaking, dan memberikan motivasi. Selanjutnya kegiatan inti yaitu saya akan menampilkan video, kemudian menyanyi anak-anak, dan membagi beberapa kelompok sesuai dengan bakat dan minatnya siswa. Karena di sini saya akan mencoba pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu membagi anak, misalnya anak yang butuh, yang bisa menyanyi, dia akan dikelompokkan ke anak yang menyanyi. Kepada anak yang suka menggambar, dia akan dikelompokkan ke yang suka menggambar, dan yang menulis juga itu. Jadi tahapan di situ nanti ada yang praktek, ada yang mencermati dengan gambar, ada yang mencermati lagu. Kemudian setelah proses semuanya, anak mendemonstrasikan hasil
kerja kelompok tersebut, mempresentasikan maju ke depan mewakili kelompoknya. Kemudian langsung penutup, menyimpulkan serta merefleksinya. Baik Bu Kris, jelas sekali tahapan yang Bu Kris sampaikan. Nah, untuk pembelajaran itu persiapan Bu Kris apa saja yang di sini persiapan yang tertulis yang sudah Bu Kris siapkan? Saya menyiapkan tentunya RPP, karena RPP merupakan senjata untuk guru, dan juga membuat gambar-gambar untuk nantinya disampaikan di pembelajaran. Tentunya saya membuat gambar untuk sumber pembelajaran berupa kayak komik gitu yang nanti akan saya tampilkan, serta saya mencari referensi dari YouTube sebuah untuk nyanyian yang saya akan tampilkan di situ. Baik Bu Kris. Nah, di sini apakah ada materi yang menurut Bu Kris itu nanti akan ada siswa yang menganggap materi itu sulit berdasarkan perkiraan Bu Kris sendiri? Nah, ya, perkiraan saya yang akan membuat sulit itu biasanya siswa itu akan sulit di dalam meruntutkan proses itu, membuat kalimat ketika menyimpulkan itu secara runtut. Biasanya kalaupun menyimpulkan itu bahasanya itu nggak bisa runtut gitu. Oh iya, jadi dalam menyusun kalimat seperti Iya. itu ya Bu ya. Oke. Kemudian Bu Kris, menurut Bu Kris itu kompetensi apa yang nanti akan dimiliki siswa setelah mereka mengikuti pembelajaran Bu Kris ini? Tentunya dengan pembelajaran itu di situ akan menumbuhkan profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, bergotong royong, kemandirian, dan juga kreatif. Adapun kompetensi sosial emosionalnya yaitu menumbuhkan kesadaran diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta pengelolaan diri. Oke Bu Kris. Kemudian yang selanjutnya Bu Kris, apakah menurut Bu Kris ini nanti ada yang harus diperhatikan secara khusus selama pembelajaran nanti Bu? Tentunya ada, karena ada beberapa anak yang mengalami atau katakanlah keterlambatan dalam memahami materi. Karena tentunya anak itu kan berbeda ya, ada yang daya tangkapnya cepat, ada yang daya tangkapnya cukup, dan juga ada yang kurang begitu cepat gitu. Tidak kurang tapi lambat. Oke Bu Kris, jadi itu nanti yang akan Bu Kris perhatikan secara khusus ya Bu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bu, harapan Ibu setelah supervisi akademik ini nanti seperti apa? Harapan saya semua anak itu bisa memahami materi yang saya sampaikan, tentunya bisa menjaga tumbuhan-tumbuhan itu karena akan bermanfaat untuk kehidupan kita, serta tentunya akan mengharapkan itu dia akan aktif, senang dalam pembelajaran, bahagia tanpa ada tekanan. Ya, oke Bu Kris. Jadi yang terpenting di sini yang Bu Kris tekankan itu siswa bisa aktif dan juga bahagia, gitu ya Bu Kris ya. Oke Bu Kris, saya rasa cukup kegiatan praobservasi kita, dan semoga nanti kegiatan observasinya berjalan dengan lancar, pembelajarannya lancar, dan juga siswanya aktif dan bahagia dalam mengikuti pembelajaran ya Bu ya. Oke Bu Kris, terima kasih. Selamat siang Bu Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tepuk semangat.
gambar ini itu apa? Proses fotosintesis tumbuhan. Itu yang paru-paru dunia itu apa? Hutan. Karena apa? Hutan disebut paru-paru dunia. Karena menghasilkan oksigen, jadi disebut paru-paru dunia. Paru-paru kue apa toh? Bernafas. Kamu bernafas apa tidak? Coba kamu menghirup semuanya. Oke, yang kamu hirup itu apa? Oksigen. Oksigen itu dihasilkan dari mana? Dari hutan. Hutan itu terdiri dari apa? Dari tumbuhan. Nah, yang dihasilkan fotosintesis adalah salah satunya adalah oksigen. Makanya tumbuhan itu penting untuk kehidupan manusia dan kehidupan makhluk lainnya. Apa saja sih yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis tadi ada di dalam yang video ini? Apa saja? Apa saja? Apa saja? Nggak ada yang nyimak. Oh, apa saja coba sebutkan? Ada. Tumbuhan mau melakukan proses fotosintesis mau makan itu apa saja? Dengan apa saja? Nggak ada yang menyimak. Kenapa tidak ada yang menyimak? Ini loh. Butuh apa dia itu? Ini apa ini? Air. Ini apa? Air. Ya benar. Apa lagi? Sinar matahari ataupun cahaya. Terus apa lagi? Nah, itu dia. Apa lagi? Karbon dioksida. Apa itu karbon dioksida? Yang dihasilkan manusia. Kamu coba bernapas. Keluarkan. Kamu menghirup oksigen masuk ke dalam tubuhmu dan mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Hasil pengeluaran kamu itu dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi manusia dan tumbuhan itu saling apa? Saling membutuhkan apa tidak? Saling membutuhkan. Manusia
daunnya kudu hijau. Kalau daunnya warna hijau, nggak bisa memproses makanan karena tidak mempunyai klorofil. Klorofil itu berfungsi pada daun untuk menangkap sinar matahari menggunakan air menjadi mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Nah, berarti kalau daunnya coklat itu bisa proses fotosintesis tidak? Nah, karena kenapa? Kenapa? Kalau tidak? Iya, pinter. Tidak bisa menangkap sinar matahari. Karena sih dibutuhkan klorofilnya untuk melakukan proses fotosintesis. Oke, lanjut. Tadi hasilnya apa? Proses fotosintesis. Kan butuh pakai air terus cahaya matahari. Terus karbon dioksida yang kita keluarkan diproses keluarlah menjadi zat gula dan oksigen. Berarti hasilnya fotosintesis apa? Hasilnya fotosintesis apa? Zat gula dan oksigen. Hasilnya apa tadi? Zat gula dan oksigen. Oke. Oke semuanya. Kita untuk biar tidak pusing, kita melihat penyanyi aja ya. Oke. Nanti ada suaranya. Oke. Nah. Oke. Siap ya? Ayo semuanya diperhatikan videonya, kita menyanyi bersama, lagunya naik becak. Tentang fotosintesis untuk Indonesia, makanan sendiri itu saja bahannya, bagaimana prosesnya, ayo sama kita ayo nyanyi bareng yuk. Lengkapi prosesnya, fotosintesis terjadi pada daun. Kamu dalam air yang berwarna biasa bukan terlalu menyerap cairan. Melengkapi prosesnya, hasilnya sampai karbohidrat. Oke, coba satu kali lagi. Ayo nyanyi bareng ya. Nyanyi bareng ya. Ayo 1, 2, 3. Ayo kita belajar tentang fotosintesis. Tumbuhannya sendiri, apa saja bahannya, bagaimana prosesnya. Ayo sekarang cari tahu jawabnya. Bahan yang dibutuhkan dalam fotosintesis, energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun, melengkapi
Oke. Kalau seperti ya mau. Ini kamu nanti diperhatikan, dinyanyikan bapaknya ya, dan apal. Nanti dijawab. Lanjutkan. Ayo. Kalian di sini ini Mas ini belajar mau berpraktek ya. Nanti setiap kelompok ada yang mewakilkan maju hasilnya apa ke depan ya. Oke. Saya kok bersama teman kamu ini dulu ya. Praktek ini dulu. Ayo. Dari pohon. Aku aja. Yang jangan gede, yang kecil itu. Itu pohon itu, daun itu. Ya itu. Ayo sini. Ini kan apa? Air. Ini daun. Kita celupkan di sini. Kamu diamati ya. Nanti apa yang terjadi selama beberapa menit. Kamu diamati terus kamu ngamati di sini. Nanti kalau sudah kamu hasilnya diceritakan di depan ke kelas, salah satunya yang mewakili. Oke? Nanti diamati dulu ya. Kita lagi mulai uang. Disalurkan Ya. Kamu ceritakan apa yang kamu gambar. tapi prosesnya hasilnya Amati tulisnya di sini. Nanti kamu kalau ini sudah ditulis semuanya, kamu hasilnya mewakili menjawabkan di depan. Ya, ini kamu diamati, dilihat gambar-gambar ini nanti kamu tulis. Ini kan ada penyerahan bagaimana prosesnya apa? prosesnya. Ayo kawan cari tahu jawabannya.
Dery melihat apa tadi? Lagunya nyanyi bisa dinyanyikan apa? Coba hasilnya apa tadi dari kamu menyimak lagu? Bagaimana terjadinya fotosintesis? Air diserap oleh akar, kemudian mengalir melalui batang sampai ke daun, dan di daun air cahaya matahari, klorofil, dan CO2 diolah menjadi hidrogen. Oke, tepuk tangan buat basket. Sudah belum? Oh ya Pak, terus lanjut. Ketika sudah. Ya, lanjut. Dan tepuk tangan buat basket. Tangan dulu. Ya, siapa yang mau maju lagi? Ayo, Bapta, ayo. Jadi, apa hasilnya? Hasilnya sebuah apa? Tulisan. Nyanyi yang bagusnya basket itu nyanyi tadi. Apa Mbak itu? Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah semua bahan tersebut, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di berbagai daun yang tidak terlihat oleh mata kita hasil fotosintesis oksigen yang tersisa dari transportasi dilepas kembali ke Ya, terus selanjutnya oksigen apa? oksigen berfungsi bernafas dan makhluk hidup. Coba diperhatikan ke depan sini gini. Oksigen berfungsi bernafas dan Hasilnya apa coba diperlihatkan ke teman-temannya hasil tulisan. Diperlihatkan teman-temanmu biar teman-teman lihat. Ayo, itu hasilnya kerja di kelompoknya Mbak Okta seperti itu. Ya, tepuk tangan buat Mbak Okta. Selanjutnya, Mas Farel apa Mbak Dinda? Dari kelompoknya Mas Farel apa Mbak Dinda? Ini gelasnya kamu, hasilnya kamu tadi apa? Dan nanti kamu praktek silahkan hasilnya kamu lihat itu apa coba teman-teman biar lihat yang kamu tadi laksanakan di luar apa saja. Ayo diceritakan di depan teman-teman biar teman-teman tahu.
CO2, karbon dioksida apa oksigen? Menghasilkan apa berarti? Itu menghasilkan apa kamu tadi yang mau lihat? Udara. Udara apa? Udara apa tadi yang dihasilkan dari fotosintesis itu? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Itu loh, tadi kamu menyatakan, tadi kamu mengamati ini, bilang ada belenggu-belenggu. Itu belenggu udara itu apa itu? Iya, itu udara jenisnya apa? Iya, belenggu udara itu jenisnya apa? Yang kamu dihirup kamu itu apa? Menghasilkan apa fotosintesis? Oksigen. Anak itu kamu mengamati sendiri kan? Hasil pengamatan kamu ini hasilnya apa? Oksigen. Apa yang dihasil? Oksigen dihasilkan dari apa? Proses apa? Proses apa? Proses fotosintesis. Proses fotosintesis membutuhkan apa saja? Apa saja tadi kamu yang dibuat itu tadi? Kemudian apa lagi? Daun muda, terus air. Didiamkan selama 15 menit. Hasilnya apa? Mengeluarkan belenggu, yaitu oksigen. Berarti apa? Butuhnya apa saja? Ini daun itu kenapa kalau yang daunnya coklat bisa apa tidak? Tidak, kenapa tidak? Tidak bisa mengeluarkan apa menyerap? Menyerap matahari karena tidak memiliki zat hijau daun atau klorofil. Oke, tepuk tangan buat Farel. Lanjutkan nggak? Ayo buat tiba-tiba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dari kelompoknya Mbak Diba menghasilkan apa Mbak Diba? Sebuah gambar. Apa itu gambar apa Mbak Diba? Pintar, gambar proses fotosintesis. Apa saja itu? Ada apa saja di gambar kamu? Cahaya matahari. Terus? Sama prosesnya. Proses apa? Proses apa itu? Fotosintesis. Terus? Apa yang dibutuhkan fotosintesis? Air. Karbon dioksida. Cahaya matahari. Terus? Prosesnya bagaimana? Terus? Menuju ke sampai apa? Ya, prosesnya terjadi di daun. Di daun terjadi
terjadi proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Oksigen. Ya, tepuk tangan buat Mbak. Oke. Tadi sebenarnya kalian semua ini belajar apa toh? Fotosintesis. Kamu belajar fotosintesis. Apa itu fotosintesis?
ketemu? Sebelum kita pulang, mari kita menyanyikan lagu daerah. Bahasa Jawa, lagu Jawa apa? Kalian mau nyanyi apa? Nyanyi apa? Nah, Janda apa salah? Ayo. 3, 2, 1. Ayo ulangi. 1, 2, 3. Gendang apa salah? Tuku cilik-cilik. Gong apa becak? Laku timit-timit. Derek ibu tidak menyampaikan. Orang bareng-bareng, orang bareng-makan. Mesti ibu obrol oleh-oleh. Macan karo roti, adik diparingi. Oke, sekian tutup. Sebelum kita pulang, siap-siap berdoa terlebih dahulu. Ayo, selamat siang. Hari di jalan, tetap semangat belajar. Semangat! Guru akhiri, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pulang dari sini berurutan ya. Ayo, buat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Kris. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Wafila. Bu Kris, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin kita melaksanakan tahap yang pertama yaitu pra observasi, kemudian yang kedua observasi selama jaringan mengajar di kelas kemarin, dan sekarang akan kita laksanakan pasca observasi. Nah, Bu Kris, kemarin Bu Kris sudah melaksanakan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nggih? Nah, di situ saya melihat Bu Kris sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, dan anak-anak juga bisa lebih aktif dan senang dengan pembelajaran yang Bu Kris laksanakan dan juga media yang Bu Kris gunakan. Nah, kaitannya dengan pasca observasi ini nantinya akan bisa menjadikan perbaikan pembelajaran Bu Kris ke depannya. Berdasarkan hasil analisa kemarin ya Bu Kris ya, itu saya melihat sudah banyak media-media yang Bu Kris gunakan. Kemudian Bu Kris sudah menggunakan HDS breaking dan juga
senam jari itu yang membuat anak lebih semangat untuk fokus nih Bu Kris nggih. Dan di situ anak juga sangat antusias untuk mengikuti pembelajarannya. Nah, Bu Kris, kalau menurut Bu Kris di sini, apa harapan Bu Kris dari percakapan kita pada pagi hari ini? Harapan saya dengan adanya percakapan ini, saya bisa merefleksikan diri saya dalam pembelajaran agar mendapatkan perbaikan ke depannya pembelajaran selanjutnya. Baik, Bu Kris. Kemudian Bu Kris, bagaimana perasaan Bu Kris kemarin setelah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas itu? Ya, tentunya saya sangat senang saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang terdapat di dalamnya diferensi proses, konten, dan produk, di mana sebelumnya yang pernah saya lakukan ini dan ternyata hasilnya baik. Ya, oke. Jadi kemarin sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan diferensiasi produk konten seperti itu ya. Nah, kemudian Bu Kris, terkait dengan area pengembangan. Nah, area pengembangan dan strategi atau langkah-langkah dalam pembelajaran yang Bu Kris laksanakan itu bagaimana? Tentunya pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan siswa. Adapun langkah-langkahnya yang seperti saya tuliskan di RPP kemarin. Ya, jadi kemarin untuk langkah-langkahnya Bu Kris melaksanakan sesuai RPP ya, seperti itu ya Bu Kris ya. Nah, kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Kris sampaikan kemarin pada pra-observasi, apakah menurut Bu Kris itu sudah tercapai atau bagaimana? Menurut saya alhamdulillah sudah tercapai karena di situ murid bisa menjelaskan proses fotosintesis dan mengetahui bahan-bahan apa saja untuk fotosintesis serta hasilnya apa saja, dan apa sih manfaat proses fotosintesis itu dikaitkan dengan kehidupan makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuhan dan manusia. Baik Bu Kris, jadi untuk tujuannya sudah tercapai nih Bu Kris ya. Nah, kemudian mari kita bersama-sama melakukan identifikasi mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran Bu Kris kemarin. Menurut Bu Kris, apa kelebihan dari pembelajaran Bu Kris kemarin, dan jika ada kekurangannya, apa kekurangan? Kelebihannya mungkin saya menggunakan media variasi, jadi siswanya lebih senang dan konsentrasi serta bisa aktif ya. Adapun namanya pembelajaran pasti ada kekurangannya. Kemarin saya menyetel video itu tidak keluar suaranya, jadi memakan waktu lagi untuk menyetelkan suara. Akhirnya anak-anak kok nggak ada suaranya. Jadi kemarin sempat videonya tidak keluar suaranya Iya. dan anak-anak juga. Jadi saya menanganinya itu pakai suara saya Ya. Videonya di setel slide-nya, tapi sayangnya kayak presentasi. Ya, jadi Bu Kris langsung sigap untuk Kok nggak suara? Oh, akhirnya saya mengambil tindakan pakai jadi ada suara saya. langsung ada jalan keluarnya seperti itu ya Bu Kris. Oke Bu Kris. Pertanyaan yang berikutnya Bu Kris, bagaimana strategi atau rencana pengembangan yang akan Bu Kris laksanakan nanti ke depannya dalam pembelajaran yang menurut Bu Kris nanti akan lebih baik lagi? Saya mungkin akan lebih mempersiapkan perangkat-perangkat dan bahan ajar yang akan digunakan pembelajaran agar tidak seperti kemarin terjadi konsep yang salah. Ya, baik Bu Kris. Nah, Bu Kris, kapan rencana tersebut akan Bu Kris laksanakan? Insya Allah segera. Baik, akan segera Bu Kris laksanakan agar segera ada perbaikan dalam pembelajaran ya Bu Kris ya. Oke Bu Kris, untuk rencana Bu Kris yang sudah Bu Kris sebutkan tadi, apakah ada ukuran keberhasilan dari kegiatan yang Bu Kris rencanakan itu Bu? Tentunya ada. Setidaknya di atas 50% itu siswa mampu menjelaskan proses fotosintesis dan bisa menyebutkan apa-apa saja yang dibutuhkan serta hasilnya bisa mengaitkan dalam kehidupan
kehidupan nyata, terus bisa gambar itu bisa merangkai gambar-gambar. Ya, jadi bisa menyusun gitu ya. Oke Bu Kris, jadi Bu Kris ini harapannya 50% dulu, nanti meningkat Iya. gitu ya Bu Kris ya. Ya. Jangan terlalu tinggi lah. Oke Bu Kris, tadi rencana sudah dengan sebutkan dan juga ukuran keberhasilannya juga sudah disebutkan. Kemudian apa komitmen Bu Kris terhadap rencana pengembangan Bu Kris tersebut? Tentunya komitmen saya akan selalu konsisten menerapkan pembelajaran yang baik tentunya ya. Nah, yang sudah baik akan saya pertahankan, yang kurang baik akan saya perbaiki di kemudian hari. Baik Bu Kris, semoga apa yang sudah Bu Kris rencanakan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa konsisten seperti yang Bu Kris harapkan tadi. Semoga pembelajaran Bu Kris kedepannya bisa lebih baik dan anak-anak lebih aktif lagi ya Bu ya. Baik Bu Kris, terima kasih banyak atas waktu yang telah Bu Kris luangkan pada pagi hari ini untuk kegiatan pasca observasi ini. Saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada beberapa kata yang kurang berkenan.